Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kita di kampus relawan yang keberapa lupa ya, karena kita nggak ketemu karena virus corona, jadi nggak apa-apa. Yang penting saya harap teman-teman tetap semangat. Sini kita akan belajar mengenai manajemen packing dan apa pentingnya manajemen packing. Yang pertama pasti timbul pertanyaan, kenapa sih harus packing itu harus ada manajemennya? Karena untuk menghindari cedera yang terjadi dalam perjalanan dan juga untuk memudahkan teman-teman mengambil atau mencari sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Yang pertama di sini saya akan kenalkan barang-barang yang kita pakai. Ini daypack yang Kotrek seri Klempis 35L. Saya harap nanti teman-teman bakal pakai yang 45 atau 50L karena fungsinya untuk lebih banyak muatan dan teman-teman nanti bakal lebih banyak muatan. Ini saya sudah siapin yang model ada frame belakangnya, jadi bukan model lama. Ini memang sudah ada frame, teman-teman pasti tahu ada frame besinya, jadi dia udah mengikuti kontur punggung. Jadi punggung kita sudah nyaman. Yang kedua, ini ada plastik trash bag. Buat apa? Karena kita akan manajemennya packingan basah. Apabila terjadi cuaca yang buruk, hujan badai, jadi barang-barang teman-teman di dalam tetap dalam keadaan kering dan fungsinya biar lebih ringan. Kalau kena hujan kan tidak terlalu basah semua. Yang pertama harus kita masukin adalah pakaian ganti. Ini pakaian ganti. Teman-teman nanti bawa pakaian ganti cukup ada tiga pasang. Yang pertama pakaian yang dipakai, yang kedua adalah pakaian tidur, yang ketiga pakaian cadangan. Kenapa harus ada pakaian cadangan? Apabila dalam perjalanan itu selama kegiatan pakaian teman-teman itu rusak, terkena ranting kayu, sangkut, robek dan segala macam, tidak bisa diperbaiki di tempat. Jadi saya harap teman-teman tetap bawa pakaian ganti. Perlengkapan pribadi dimasukin dengan pakaian ganti, didekatkan. Kenapa paling bawah? Karena dia adalah barang yang terakhir kita cari. Setelah sampai camp baru kita akan ngambil pakaian yang paling bawah. Ini handuknya. Ini alat tulis dan alamat surat. Saya akan letakkan di dalam di kantung sebelah sini karena ini model daypack yang ada kantungnya. Saya letakkan sebelah sini. Dipadat-padatin sampai benar padat, jadi tidak ada rongga sama sekali. Berikutnya yang harus kita masukkan adalah perlengkapan masak atau bahan-bahan makanannya. Ini kompor portable, sudah di dalam kompornya yang ultralight, jadi lebih kecil. Mungkin teman-teman bertanya kenapa harus ultralight? Enggak, bukan yang harus ultralight, yang bagaimanapun juga teman-teman harus punya. Perlengkapan minum juga, dan ada sendok. Kalau untuk piring, saya harap teman-teman tidak ada yang membawa piring kaca ataupun sejenis yang mudah pecah. Teman-teman boleh bawa yang plastik atau stainless. Atau mungkin lebih memudahkan teman-teman bawa aja kertas nasi. Kertas nasi lebih murah kan, lebih bisa dilipat-lipat kecil. Itu yang untuk perlengkapan pribadi dan perlengkapan kelompok. Sekarang perlengkapan pribadi untuk dipakai selama kegiatan. Teman-teman harus, ini saya tunjuk kompas ini perlengkapan kelompok. Ini kompas bidik. Nanti kita akan belajar mengenai cara pemakaian oleh pemateri lain. Sekarang saya hanya mengenalkan alatnya. Yang pertama teman-teman harus punya webbing. Webbing harus benar-benar webbing dengan panjang minimal 5 meter, jangan yang 3 meter, atau tali pinggang dirubah karena nggak akan kuat. Webbing 5 meter, ini udah ada standarnya. Masukkan aja. Nanti juga kita akan belajar cara pemakaian webbing oleh pemateri lain, bukan saya ya. Ini headlamp dan ini center. Kenapa ada dua? Karena saya memang tipikalnya selalu harus ada cadangan. Saya harap teman-teman juga bawa. Yang center silakan dimasukkan. Dia dekat alat dapur tadi. Dipastikan semua dalam keadaan padat rapat. Nanti headlamp tempatnya tersendiri. Ini slayer. Jadi teman-teman bisa pakai slayer atau yang batik, model batik biar lebih keren, boleh silahkan. Mungkin teman-teman bawa slayer. Ini ID pack. Ini contohnya, ini punya saya, memang punya pribadi. Ini yang kegiatan tahun lalu ya, kalau masih kelihatan ya. Ini nanti bakal dipakai selama kegiatan di sini. Pakai di leher ya pasti. Dan yang tidak kalah penting adalah ini. Ini kantong kosong, sebenarnya hanya kantongan biasa. Yang paling penting itu ini. Mancis tapi yang jenis gas.
fungsinya buat apa? Untuk menghidupkan api dan segala macam. Apabila kompor teman-teman terjadi kerusakan, tidak bisa hidup lagi, maka ini bisa digunakan. Dimasukkan gunting kuku. Kenapa harus gunting kuku? Karena teman-teman pasti banyak bertanya, kenapa harus gunting kuku? Gunting kuku itu fungsinya banyak. Belum tentu teman-teman langsung gunting kuku sebelum berangkat, karena kondisi kuku yang panjang akan menyulitkan teman-teman dalam perjalanan. Pisau lapangan, bisa untuk dapur dan segala macamnya. Saya pakai yang Eger, teman-teman mau pakai yang model lain juga boleh. Mungkin teman-teman bisa cari pinjam atau gimana. Cutter sih nggak masalah, cuman saya harap teman-teman semua punya yang lapangan. Dimasukkan jadi satu biar tidak berserakan. Biasakan teman-teman packingan seperti ini, beberapa barang dijadikan satu, jadi gampang mencari. Jam tangan ada 2. Kenapa 2? Karena saya atau teman-teman nanti boleh pakai, satu dipakai, yang satu cadangan apabila rusak atau jamnya mati. Boleh disimpan di bagian luar seperti ini. Ini ada tumbler tempat air minum biasa sih, cuman dia bisa tahan panas yang 8 jam atau dingin 8 jam. Jadi saya harap teman-teman juga pakai seperti ini nanti. Jadi mulai dari yang sprayer kita taruh di sini, bagian yang gampang dijangkau, termasuk kompas. Apabila teman-teman nyasar, saya harap nggak nyasar. Headlamp di bagian yang gampang dijangkau, bagian luar dari backpack tas carrier kita. ID dipakai saja. Ini bisa dikecilkan biar lebih naik. Tumbler nanti kita taruh samping. Oke, ini sudah masuk semua sudah masuk. Oh maaf, satu lagi belum. Nah, ini yang penting. Ini ada, saya selalu bawa sendal juga saya selalu masukkan yang metik. Fungsinya pada saat di area perkemahan, mungkin biasanya malam, teman-teman kita tidak akan banyak kegiatan lapangan, jadi teman-teman mau mengambil wudhu atau mandi bisa pakai sendal, dimasukkan, pastikan padat. Sekarang untuk kenyamanan teman-teman. Dan jaket usahakan teman-teman punya yang 2 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisannya seperti ini, yang lapisan biasa, yang dalamnya kalau bisa yang polar, jadi 2 lapisan tetap hangat dan dari luar tidak kena hujan secara langsung. Saya pakai yang Konsina, sebenarnya banyak barang Konsina, tapi nggak masalah teman-teman pakai Kotrek, Konsina, Eger dan segala macamnya boleh. Dikecilkan saja, padatkan, maka plastiknya teman-teman ikat, tutup carrier atau daypacknya. Nanti teman-teman yang 45 atau 50 liter, pastikan bagiannya tidak ada yang terbuka. Teman-teman bisa letakkan tumbler yang di samping, satu sisi, jangan lupa dicantolkan. Kalau punya karabiner dicantolkan, jadi apabila terlepas dia masih ada nyangkut. Ini tidak kalah penting, sepatu yang bakal teman-teman pakai nanti pada saat kegiatan. Saya harap teman-teman punya sepatu yang seperti ini, bukan merek yang sama, hanya saja jenis yang sama. Ada 3 jenis sepatu lapangan, yang low, middle, yang high. Saya sarankan teman-teman memakai yang middle dan high. Cuman kalau high mungkin terlalu berat, tapi yang bagi lutut biasa silahkan. Saya menyarankan yang middle, jadi mata kaki nanti tetap tertutup untuk menghindari cedera pada saat berjalan tersandung kayu, ranting dan batu sebagainya. Ini fungsinya kenapa saya sarankan untuk memakai yang middle. Kalau yang low, mata kaki masih terbuka kan. Jangan lupa bawa kaos kaki cadangan. Saya harap semua tadi udah terkumpul. Ini udah dipukul saja, ini udah rata, rapat, padat. Alas tidur, matras taruh di bagian samping. Karena di sebelah sini saya sudah meletakkan, tadi ada tumbler. Di sisi berikutnya kita letakkan matras, longgarkan.
dekatkan. Tenang dong, dekatkan satu sisi lagi. Jadi sudah selesai. Ini ada helm, teman-teman tidak perlu khawatir, nanti kita yang sediakan helm. Apalagi saya harap sudah semua, dan seperti sudah semua. Dan ada beberapa cara atau teknik untuk memakai carrier, defect dan segala macam. Yang pertama, teknik orang ekstrim, mudah-mudahan tidak kena tembok. Teman-teman banyak lihat pasti orang atraksi seperti ini. 1, 2. Itu cara yang pertama. Itu tidak dianjurkan karena gampang cedera di tulang belikat seperti ini. Ini gampang cedera. Yang saya anjurkan adalah pemakaian carrier atau defect yang memang udah ada SOP-nya. Yang pertama, angkat dengan 2 tangan, tekuk lutut, gantung di sini, jadikan sebagai alat atau kuda-kuda. Pakai sebelah seperti biasa. Memang butuh latihan. Bagi yang belum terbiasa akan terasa sulit, tapi bakal lebih enak. Aduh, goyang. Tapi yang begitu udah nyaman nanti bakal enak kok. Makanya saya sarankan teman-teman pakai yang memang udah ada frame-nya, jadi ini memang udah mengikuti kontur tubuh punggung. Yang terakhir mungkin teman-teman bakal harus sebenarnya memakai celana lapangan. Celana lapangan itu ada banyak jenisnya. Jangan memakai celana jeans karena dia akan menyerap dingin, lama kering dan berat. Saya harap teman-teman memakai celana lapangan yang mudah kering dan ringan. Bahan juga cukup kuat. Banyak kok dijual atau direntalin. Teman-teman cari aja. Kaos juga, kaos-kaos yang biasa aja. Atau kalau bisa kaos yang terang, yang gak mau terlihat. Sepatu dan segala macamnya semua sudah. Saya harap teman-teman nanti banyak belajar, kita banyak sama-sama bekerja atau belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan tanya saja sama saya, silakan di Japri atau silakan follow akun Instagram saya atau subscribe nanti di YouTube saya. Nanti saya share di akun YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.